Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Primbagraha, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan basis data dengan dosen pengampu Bapak Elan Malianto, Eskom MTI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Siti Fahria, dan Neneng Maesaro, Fatur Hayatur Rahman, dan Nunu Ilhami. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan apa itu perancangan basis data dan cara membuatnya. Perancangan basis data. Perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Basis data sangat diperlukan sebagai fundamental dari materi pembelajaran ini. Tetapi jangan khawatir mahasiswa didik, kami akan mengulas materi ini agar dapat dimengerti peserta didik dan peserta yang ingin memperdalam materi dari perancangan basis data. Rumusan masalah. Apa itu DDL, DML, dan DCL? Bagaimana cara kerja DDL, DML, dan DCL? Batasan masalah. DDL adalah salah satu bentuk SQL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database. DCL atau Data Control Language ini merupakan subbahasa SQL. Dapat dimanfaatkan ketika memanipulasi data di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat. DDL. DDL adalah Data Definition Language. Maksudnya, DDL ini merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. DDL juga berarti kumpulan perintah yang ada dalam struktur query language atau SQL yang memberikan gambaran seputar desain database secara menyeluruh. DDL adalah salah satu bentuk SQL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database, tabel, struktur tabel, merubah struktur database, menghapus tabel, menghapus database, serta membuat relasi antar tabel. DCL. Sementara untuk DCL atau Data Control Language ini merupakan subbahasa SQL yang mempunyai fungsi utama untuk mengontrol data serta server database-nya. Nah, misalnya hak akses dan manipulasi user. Dengan kata lain, apabila Anda telah memiliki user kemudian ingin mengatur hak akses dari masing-masing user tersebut, maka Anda perlu memahami DCL ini. Nah, selain fungsi tersebut, DCL juga bisa digunakan untuk mengaudit penggunaan database-nya, mengalokasikan database, serta mendefinisikan space. Dalam DCL ini juga beberapa perintah yaitu grant, revolve. DML atau Data Manipulation Language ialah subperintah bahasa SQL yang dapat dimanfaatkan ketika memanipulasi data di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat. DML ini bisa digunakan setelah Anda menjalankan perintah. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang dapat dipakai dalam membangun kerangka suatu database. Perintah-perintah dalam DDL ini perlu dipahami dengan baik karena menjadi dasar penggunaan SQL yang notabene merupakan salah satu aspek penting dalam membangun sebuah website. Nah, pertama kita buat database-nya, selanjutnya membuat tabel. Selanjutnya membuat ide login dengan tipe data integer dan menjadikan ide login sebagai prima key. Masih di login, kita centang auto increment. Tujuannya yaitu ketika kita membuat data, maka ide login akan tersisi otomatis. Lanjut dengan mengisi tabel seperti di samping. Nah, beberapa isi seperti username, password, nomor HP, dan lainnya. Setelah semuanya selesai, maka akan tampil seperti ini. Di halaman ini kita bisa merubah tabel, menghapus, dan menambah tabel sesuai kebutuhan kita. Data Manipulation Language. Di sini kita merubah data atau mengisi data pada tabel yang kita buat tadi, mulai dari username, password, sampai nomor HP. Setelah semua data terisi, maka akan muncul seperti gambar di samping. Di sini kita bisa merubah atau upload data, menghapus atau delete data, ataupun insert data. Di sini kita pilih merubah data atau upload data. Kita ubah data alamat dari data yang kita centang sebelumnya dari Cikliser menjadi Labuan. Setelah kita klik simpan, maka akan muncul seperti gambar di samping. Untuk data control language, kita klik menu hak akses. Selanjutnya akan muncul seperti gambar di samping. Dengan klik add user account, maka kita akan menambahkan akun untuk mengakses database yang telah dibuat. Setelah mengisi username serta password baru, langkah hak akses
apa saja yang bisa dilakukan oleh akun yang telah kita buat tadi. Untuk daftar aksesnya seperti gambar di samping. Sekian, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke bagian praktiknya. Pertama-tama kita buka exam dulu. Kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Kita masuk ke admin. Kita tunggu sampai ke halaman phpMyAdmin. Nah, oke, kita sudah ke halaman phpMyAdmin, localhost. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mengklik basis data. Kita membuat basis data di sini, namanya adalah perpustakaan. Kita buat. Nah, setelah kita buat, maka akan masuk ke halaman struktur, yaitu tabel. Nah, kita buat tabel sebagai contoh, namanya tabel login. Tabel login, nah kita singkat saja tabel ini untuk tabel ya. Untuk kolomnya kita kasih contoh saja, kita kasih 5. Nah, 5 yang tadi itu baris ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kita isikan yaitu ini, kita isi ID login. Usahakan pakai underscore ya, jangan pakai spasi. Untuk jenisnya dia integer, int, panjang atau nilainya 10. Wow, untuk indeks ya, indeks kita ganti ke primary. Nah, kita lanjut ke primary, kita kirim aja langsung kirim. Nah, di sini untuk ID login itu kita klik auto increment. Auto increment ini untuk ketika kita mengisi satu data, menambahkan data, maka dia akan otomatis mengisi. Misal ID login kan integer atau angka, misalkan kita isi data satu data atau 2, nanti dia akan terisi otomatis nomornya, ID loginnya 1 atau 001 atau 002 kalau 2. Oke, kita lanjut ke kolom kedua untuk username. Username ini tipe datanya kita pakai aja, panjang nilainya 50. Kalau untuk indeksnya dia tidak perlu lagi. Kita lanjut saja ke password. Nah, ganti juga jenisnya ke varchar, panjangnya 50 juga. Kita lanjut ke username, password, nama sama alamat. Kita contohnya seperti itu, nama, varchar 50 juga, alamat bisa seperti itu. Alamatnya teks aja, ini tidak usah dikasih panjang atau panjang. Lanjut simpan. Masuk, sesudah disimpan tunggu seperti ini, ID login. Nah, primary, nah ID login ini ada gambar kuncinya dan auto increment. Nah, yang tadi saya bilang bisa kita tambahkan. Nah, ID login ini tidak perlu diisi, kita cukup isi username aja, misalkan 123, passwordnya 123, kita kasih default saja, namanya alamatnya misal kita kirim. Nah, ini kan sudah ditambahkan, insert into table login. Nah, value-nya ini, value-nya nah, kalau misalkan di CMD kita harus pakai ini, insert into tabel login, ID login, username, password, nama, alamat. Value-nya kalau 0 ini ya nggak diisi. Nah, ini untuk username, ini password, ini nama, alamat, dan ini. Oke. Nah, kita ke struktur lagi, salah ke jalan jadi.
Nah ini ID loginnya sudah otomatis satu username atau 234 maksudnya 123 nama sama alamat. Misal alamat saya udah berubah, nah kita centang dulu, bisa langsung ke sini, bisa di sini, kita ke sini. Nah alamat saya misalkan berubah jadi di daerah Maja, misalkan Maja pada Banten, atau Serang Banten misalkan. Kirim. Nah ini untuk update, ini untuk DML data manipulation yang berubah. Update TB login set alamat, nah alamatnya Serang Banten, TB login adanya. Kalau misalkan di TMD kita tulisnya seperti ini. Kalau di sini kan sudah disediakan untuk kemudahan kita merubah data. Apa salahnya kita menggunakan teknologi yang lebih maju ya. Nah alamatnya sudah ganti jadi Serang Banten. Untuk memberi hak akses ke data komponen Wixnya, kita di sini ada nama penggunanya dulu, nama pemiliknya dulu. Kita misalkan tambahkan user baru, ini nama penggunanya satu 3 misalkan, kata sandinya nah di sini nih hak aksesnya dari data dia bisa insert, bisa select, insert, update, file. Bisa ini untuk membatasi, misal ada orang lain yang misalkan mau menghapus data kita tapi dia tidak punya hak akses untuk menghapus atau delete. Di sinilah kalau misalkan kita mau semuanya bisa diklik pilih semua, atau misalkan ini tidak, ini yang ini kan untuk menambah data, event, trigger, banyak brand, contoh proses reload atau soal database, provider, lebih banyak. Computer, nah computer ini untuk admin yang semuanya ini bisa kita centang aja semua pilih semua. Ini kiri nih. Nah, get user, nah ini untuk di CMD nya seperti ini. Passwordnya grand. Nah kalau misalkan diubah jadi privilege, misal kita adminnya jangan ini, kita kirim nanti dia bakal revoke. Nah revoke all privilege on update saya pula ini di sini untuk DCL untuk perintah grand. Nah ini grand di sini oke. Mungkin untuk perencanaan database sampai di sini saja, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.